untuk sama-sama menuju ke Monumen Nasional Jakarta untuk nantinya pukul 8 pagi memulai acara atau rangkaian acara doa bersama ini. Dari Patung Kuda atau Patung Arjuna Wiwaha, saya kembalikan dulu ke Anda, Timothy, di studio. Baik, terima kasih Fiska Clarissa berada di Patung Arjuna Wiwaha. Kita langsung menuju ke rekan kami yang lainnya, ada Yasir Nenek Ama yang berada di kawasan Bundaran HI. Yasir, seperti apa aksi dari doa bersama yang akan dilangsungkan di Monas ini mempengaruhi lalu lintas di sana? Apakah ada rekayasa lalu lintas yang terjadi? Ya Timothy, sejauh ini memang tidak ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Namun bagi Anda yang menggunakan bus Transjakarta ini yang ingin menuju ke Sarinah Tamrin ternyata tidak diperbolehkan ataupun jalurnya itu dialihkan, sehingga bus-bus Transjakarta yang ingin melintas di daerah Sarinah Tamrin ini hanya dialihkan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Dan Bundaran Hotel Indonesia ternyata menjadi salah satu titik yang juga menjadi kumpul sementara para peserta doa bersama. Saya akan mengajak Anda, saudara, untuk melihat kenapa Bundaran Hotel Indonesia ini menjadi salah satu titik perkumpulan sementara para peserta, karena sebagian besar peserta yang datang ini berasal dari Jalan Sudirman. Ini mereka akan menuju ke Bundaran Hotel Indonesia terlebih dahulu, untuk selanjutnya mereka menuju ke Sarinah Tamrin, untuk selanjutnya menuju ke Silang Monas untuk melakukan acara doa bersama. Dan di sini sejak pagi tadi sekitar pukul 6 hingga pukul 7 lewat ini, saudara, saya memantau di mana di sini ada beberapa kelompok peserta doa bersama yang sengaja menjadikan Bundaran Hotel Indonesia ini sebagai titik poin mereka untuk berkumpul bersama dengan kelompok mereka untuk selanjutnya bersama-sama jalan menuju ke Silang Monas untuk mengikuti doa bersama. Seperti yang berada di belakang saya ini adalah sekelompok orang ataupun rombongan peserta doa bersama yang berasal dari Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Ternyata saudara, dengan Pak siapa? Safrudin. Pak Safrudin ini jauh-jauh dari Kalimantan Timur ke Jakarta untuk mengikuti doa bersama. Tiba di Jakarta sendiri kapan nih dengan teman-temannya? Iya, tiba kemarin sore lewat Soekarno-Hatta sekitar pukul 6.30 waktu sini. Iya. Tiba kemarin sore, nginepnya di mana nih sambil menunggu hari ini? Nginepnya di Asrama Kaltim. Iya, di Asrama Kaltim. Kita rombongan juga dari Kalimantan Timur, dari berbagai daerah ada di sana. Himbauan persiapannya apa saja nih, Mas Safrudin dengan teman-teman untuk mengikuti doa bersama nanti? Ya, persiapannya yang paling utama itu niat kita ya, niat kita di sini, niat kita dengan niat yang baik ya. Tentu tidak ada untuk tindakan makar dan sebagainya, itu jauh dari itu. Niat kita di sini bergabung bersama umat Islam. Kita menolak segala bentuk penistaan agama apapun kita menolak. Seperti itu. Dan persiapan yang lain tentu dengan biaya, kami di sini biaya sendiri-sendiri. Jadi dengan uang kantong sendiri, tidak ada yang memberi kami. Kemudian juga fisik tentu kami juga persiapkan. Mudah-mudahan kami sehat sampai nanti kami kembali. Oke, baik. Harapan saya pribadi dan mungkin harapan semua orang bahwa aksi ini dapat berjalan damai. Apa ya pesan yang ingin Pak Safrudin sampaikan sebagai salah satu peserta jauh-jauh dari Kalimantan Timur untuk mengikuti doa bersama ini? Iya, mudah-mudahan ya aksi kita ini disoroti oleh berbagai mata, baik di nasional maupun internasional, dan kita ingin bersikap bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kita ingin menunjukkan sikap-sikap damai kita, tuntutan kita tetap tersampaikan bahwa kita menolak penistaan agama, tapi dengan cara-cara yang santun dan damai. Oke, terima kasih Pak Safrudin. Semoga bisa berjalan dengan lancar, dan saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Safrudin, bisa berjalan dengan santun dan damai. Itu tadi saudara perbincangan saya dengan salah satu peserta aksi ataupun peserta doa bersama yang memang sengaja menjadikan Bundaran Hotel Indonesia ini sebagai titik poin sementara untuk selanjutnya mereka akan bergerak menuju ke lapangan Monas melalui Sarinah Tamrin. Dan terkait dengan pengamanan di daerah Bundaran Hotel Indonesia sendiri, tadi kami sempat berbincang dengan pihak kepolisian yang mana mereka menurunkan sekitar 500 personel gabungan dari TNI maupun pihak kepolisian untuk mengamankan area sekitar Bundaran Hotel Indonesia ini. Tadi memang telah dilakukan upacara, maksud saya apel siaga, dan langsung disebar ke
beberapa titik untuk melakukan pengamanan di Bundaran Hotel Indonesia ini, karena Bundaran Hotel Indonesia ini kalau kita lihat menjadi titik pemberhentian dari para peserta yang ingin ikut bergabung, dan mereka akan berjalan dari Bundaran Hotel Indonesia ini menuju ke Silang Monas melewati Sarina Tamrin. Dan jika kita melihat memang kondisi arus lalu lintas di sini sudah mulai padat karena ada beberapa mobil ataupun kendaraan yang sengaja digunakan oleh para peserta doa bersama ini berhenti di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka turun lalu bergabung dengan kelompok mereka untuk bersama-sama jalan menuju ke bundaran, maksud saya ke Monas untuk mengikuti acara doa bersama. Yang juga kami pantau di sini, saudara, adalah bagaimana pengamanan ini tidak hanya dilakukan oleh aparat TNI maupun juga pihak kepolisian, namun tadi juga ada ormas yaitu dari Front Pembela Islam yang juga ikut bergabung bersama pihak kepolisian di sini untuk menjaga keamanan ataupun menjaga kondisi lalu lintas yang ada di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka berbaur dengan pihak kepolisian, sama-sama mengkoordinir massa yang turun di Bundaran Hotel Indonesia ataupun massa yang bergerak dari Sudirman Tamrin, sehingga massa tersebut bisa terkoordinir dengan baik sehingga mereka bisa melewati jalur yang telah disiapkan, mengingat kebanyakan peserta doa bersama ini sengaja turun di Bundaran Hotel Indonesia untuk selanjutnya jalan bersama dengan kelompok mereka menuju ke lapangan Monas. Tentu saja hal ini yang harus diantisipasi oleh pihak kepolisian agar kendaraan yang memang melintas di daerah sini tidak terganggu dengan mobilisasi massa yang berasal dari Bundaran Hotel Indonesia menuju ke Silang Monas. Dan sejauh ini, saudara, yang kami pantau memang semuanya terkoordinir ataupun termobilisasi dengan baik. Kendaraan-kendaraan yang ada di Bundaran Hotel Indonesia ini masih bisa melewati sekitar area Bundaran Hotel Indonesia dengan lancar, dan di samping itu mobilisasi massa yang memang di salah satunya difokuskan di Bundaran Hotel Indonesia ini pun dilakukan dengan aman dan tertib. Mereka berjalan melewati trotoar yang sudah disediakan secara rapi, secara berkelompok menuju ke lapangan Monas melewati Sarina Tamrin dengan rapih pula. Demikian sementara informasi yang bisa kami sampaikan dari Bundaran Hotel Indonesia. Kembali ke Timothy di studio. Ya, setidaknya kita langsung menuju ke titik berikutnya yang sedang kita pantau, khususnya di kawasan Monas yang akan menjadi tempat berlangsungnya doa bersama pada pagi hari. Ada Alvin Hendian yang berada di sana. Bagaimana pantauan Anda, Alvin? Ya, Timothy, untuk acara atau peserta dari doa bersama saat ini sudah hampir penuh di kawasan Monas sendiri. Di belakang kami ini merupakan panggung utama yang nantinya akan dipimpin oleh beberapa ulama dan ustadz yang akan menggelar doa bersama, baik tausiah dan juga istighosah serta zikir. Dan kalau kita melihat di sini kami akan lebih spesifik berbicara terkait dengan keamanan yang telah disiapkan oleh TNI Polri yang ikut mengamankan dalam aksi 212 atau 2 Desember 2016 ini. Di sana memang terlihat tepat di belakang panggung terdapat kawat berduri yang memang menjadi tempat yang cukup disterilkan karena ini adalah pintu masuk dari kawasan Monas menuju ke istana, dan disinilah pintu yang tidak boleh dilalui oleh para peserta aksi doa bersama yang akan berkumpul di Monas. Mereka hanya boleh melalui 3 pintu lainnya yang selain dari pintu yang mengarah ke istana. Dan dari pihak keamanan sendiri pun mengatakan akan membuka selebar-lebarnya pintu dan memberikan kepada para peserta untuk dipersilahkan masuk begitu. Dan saat ini kami melihat Kapolri Jenderal Tito Karnavian mulai memasuki kawasan Monas ini dan untuk memantau langsung bagaimana jalannya aksi doa bersama yang akan dilakukan pada pukul 8 pagi ini. Dan baru saja kita melihat iring-iringan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang dengan pengamanannya untuk memantau secara langsung bagaimana kondisi dari jalannya acara doa bersama ini. Nantinya Tito akan secara langsung melakukan kegiatan atau pantauan, dan juga tidak hanya Tito, nanti juga rencananya akan hadir juga Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang juga diperkirakan akan hadir bersama Jenderal Tito Karnavian
Dan saat ini kita lihat, kami akan memperlihatkan kepada Anda mobil yang dikendarai oleh Jenderal Tito Karnavian sudah sampai, dan Jenderal Tito Karnavian saat ini sudah turun dan langsung persiapan untuk melakukan inspeksi ataupun pemantauan secara langsung yang akan dilakukan, dan tentu saja dengan pengawalan yang dimilikinya, dan tentu saja sesuai dengan arahan bahwa dan kesepakatan yang telah disepakati oleh Kapolri dan juga GNPF MUI yang melakukan aksinya pada hari ini. Hanya dilakukan aksi ini di kawasan Silang Monas saja, dan memang ini merupakan titik steril yang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang saja. Hanya petugas keamanan saja yang boleh melalui pintu masuk dari istana ini. Dan kalau kita lihat saat ini, Jenderal Tito Karnavian sedang memantau bagaimana titik-titik apa saja dan berkoordinasi kepada para petugas yang saat ini sedang berjaga untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini peserta yang sudah memenuhi kawasan Silang Monas, dan dirinya saat ini sudah memasuki ke dalam posko untuk melakukan koordinasi susulan. Dan saat ini kita melihat bagaimana para peserta sudah mulai memadati kawasan Monas ini. Mereka sudah duduk begitu bersila mengisi saf-saf yang memang sudah disiapkan, dan sudah kami pastikan hampir seluruhnya penuh begitu, karena sejak pukul 5 pagi mereka sudah berdatangan, padahal sesuai dengan arahan sebelumnya pintu baru akan dibuka pada pukul 6, tapi dari pihak kepolisian sudah mempersilahkan karena memang jumlah massa yang terus berdatangan semakin banyak. Dan saat ini peserta sudah berkumpul begitu, masih menunggu pada pukul 8 pagi nanti untuk memulai acara yang akan dilakukan, mulai dari doa bersama, nanti juga akan ada istighosah, zikir, dan juga diakhiri dengan sholat berjamaah. Namun mereka juga tetap akan menyuarakan aksinya untuk memberikan suaranya terkait dengan kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama, dan tentu saja di sela-sela acara ataupun doa bersama yang nantinya akan dilakukan, kegiatan tersebut akan dilaksanakan juga, karena tadi kami juga melihat bagaimana mobil iring-iringan yang dipenuhi dengan pengeras suara juga telah berkumpul berada tepat di Silang Monas, tepat di belakang kami ini. Dan nantinya pukul 8 langsung akan dipimpin langsung oleh beberapa ulama dan ustadz, diantaranya ada Habib Rizik Sihab dan juga Arifin Ilham, bahkan ada Ustadz Agim yang juga ikut berpartisipasi, dan ustadz-ustadz besar lainnya untuk memimpin jalannya acara atau aksi di 212 ini hingga pukul 2 siang nanti. Sebentar demikian, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Alvin Hendrian melaporkan dari kawasan Monas. Tadi sudah mulai padat untuk area utama yang dipergunakan di Monas untuk aksi doa bersama 2 Desember. Kita langsung menuju ke Masjid Istiqlal, tempat para peserta berkumpul sejak Kamis malam. Sudah ada rekan kami Fajri Satrio yang berada di Masjid Istiqlal di Jakarta. Fajri, apakah Anda lihat peserta yang menginap di Masjid Istiqlal sejak malam kemarin sudah mulai bergerak atau sudah mulai mengosongi area Istiqlal dan menuju ke Monas? Iya, Timothy dan juga saudara, saat ini memang kondisi dari Istiqlal sendiri memang sejumlah massa sudah mulai berjalan kaki ke Silang Monas untuk mengikuti aksi doa bersama 2 Desember. Dan saat ini masih terdapat beberapa sejumlah massa yang masih berada di sekitaran Masjid Istiqlal Jakarta, dan menurut pantauan kami memang massa terus bertambah sejak pukul 4 pagi tadi menjelang subuh. Mereka terus berdatangan untuk beristirahat dan langsung melakukan sholat subuh. Massa sendiri berasal dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, massa telah menuju ke Silang Monas untuk melakukan aksi doa bersama 2 Desember ini sejak pukul 4:30 atau setelah melakukan ibadah sholat subuh. Dan saat ini masih tinggal beberapa
masa lagi yang akan menuju ke Silang Monas dengan berjalan kaki. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, terdapat beberapa titik-titik posko keamanan yang didirikan dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun telah menyiagakan beberapa personil, di mana untuk personil sendiri, menurut informasi yang kami peroleh, kami sempat berbincang dari pihak keamanan, untuk personil tidak terlalu berlebihan. Ini pengamanan yang biasa, dikatakan ini merupakan aksi ibadah, aksi doa bersama 2 Desember 2016. Jadi di pihak kepolisian hanya memberikan personil 25 personil hingga 30 personil, itu pun gabungan dari Polsek dan juga Koramil. Selain dari posko-posko keamanan sendiri, terdapat juga posko logistik, di mana untuk posko logistik sendiri ini memang menyediakan beberapa makanan dan juga air minum yang diperuntukkan untuk sejumlah massa yang memang berkumpul di Masjid Istiqlal yang akan mengikuti aksi doa bersama 2 Desember 2016 ini. Selain dari posko logistik, juga terdapat posko-posko kesehatan dan juga beberapa ambulans yang memang disediakan untuk massa yang mungkin sakit. Dan selain itu, dari pantauan kami juga di luar Masjid Istiqlal ini juga dipenuhi beberapa bus-bus yang mengangkut sejumlah massa dari berbagai daerah yang menjadikan Masjid Istiqlal ini merupakan menjadi titik kumpul mereka. Timothy.